Jadi topik pada pertemuan kali ini adalah adverbs ya. Apa itu adverb? Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, adverb itu adalah kata keterangan. Tapi secara definisi, adverb itu apa sih? For the sake of simplicity, gampangnya, an adverb can be defined as a word that modifies or specifies a verb, an adjective, and another adverb. Jadi gampangnya, adverb itu adalah kata yang menjelaskan kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan yang lain. Nah, bedakan dengan adjektif ya. Adjektif itu menjelaskan kata benda. Kalau adverb, yang dijelaskannya itu adalah ketiga jenis kata ini. Yang dijelaskan oleh adverb adalah kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan yang lain. Supaya Anda lebih paham mengenai definisi adverb ini, coba Anda perhatikan diagram berikut ini ya. Tadi sudah disinggung bahwa adverb itu menjelaskan kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan yang lain. Contoh adverb yang menjelaskan kata kerja adalah sebagai berikut kalimatnya. Yesterday, Jack hoed the soil. Di sini ada kata yesterday ya. Kemarin Jack mencangkul tanah. Kata yesterday ini menjelaskan kata kerja hoed ya. Menjelaskan kapan kata kerja mencangkul itu dilakukan oleh Jack. Nah, maka si yesterday ini adalah adverb yang menjelaskan verb hoed ya. By the way, hoed itu dari kata hoe ya. Cangkul. Jadi cangkul bendanya itu adalah hoe, cangkul atau mencangkul kegiatannya itu juga hoe ya. Terjemahan ke dalam bahasa Inggrisnya. Maka untuk bentuk simple past itu menggunakan D ya, hoed seperti itu. Nah, itu adalah definisi atau fungsi adverb yang pertama, menjelaskan kata kerja. Fungsi adverb yang kedua adalah menjelaskan kata sifat. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. The girl is very beautiful. Gadis itu sangat cantik ya. Di sini ada kata beautiful. Beautiful itu tentunya Anda sudah sangat familiar dengan kata ini, termasuk ke dalam kata sifat ya atau adjektif. Gadis itu sangat cantik. Nah, adjektif beautiful itu dijelaskan lebih lanjut dengan adverb very. Sangat cantik. Yang sangatnya apa? Cantik. Nah, seperti itu ya. Maka kata very ini adalah adverb yang menjelaskan adjektif beautiful di dalam kalimat tersebut. Adverb juga bisa menjelaskan adverb yang lain ya. Contohnya adalah seperti ini. He runs extremely quickly. Dia berjalan sangat cepat ya. Nah, di sini ada kata quickly. Ini tentunya menjelaskan kata kerja run ya. Menjelaskan kata kerja berlari. Nah, maka quickly ini adalah adverb. Adverb quickly ini dijelaskan lebih lanjut dengan adverb yang lain, yakni extremely. Seperti itu. Maka, di dalam kalimat ini, kata extremely itu adalah adverb yang menjelaskan adverb yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi, adverb itu adalah kata yang menjelaskan kata kerja, kata sifat, dan juga kata keterangan yang lain. Mohon dibedakan dengan adjektif. Kalau adjektif itu menjelaskan kata benda. Kalau adverb menjelaskan ketiga kata ini. Ya. Verb, adjective, and another adverb. Namun, saudara-saudara sekalian, karena waktu kita terbatas dan juga saya sangat mengerti ke Anda ya, mahasiswa Fakultas Pertanian, itu mata kuliahnya cukup menyita perhatian ya, terutama mata kuliah yang penting dan juga mata kuliah hitungan gitu loh. Saya mengerti tugas Anda cukup berat, beban Anda cukup berat sebagai mahasiswa, maka saya tidak akan membebani Anda jauh lebih berat lagi. Jadi ketiga fungsi adverb ini tidak akan dibahas semuanya. Kita hanya fokus saja ke fungsi adverb yang pertama, yakni adverb yang menjelaskan kata kerja ya. Kata keterangan yang menjelaskan kata kerja. Ya, jadi contohnya seperti tadi ya, yesterday Jack hoed the soil. Yesterday-nya menjelaskan kata kerja hoed, seperti itu. Kita hanya fokus di sini saja. Adverb that modifies verb
saudara-saudara sekalian, adverbs ya. Jadi kita fokus di sini ya, ingat adverb yang menjelaskan kata kerja. Nah, adverb yang menjelaskan kata kerja itu secara posisi bisa diletakkan di awal ya, at the beginning, bisa diletakkan di akhir, at the end of a sentence. Bisa di awal, bisa di akhir sebuah kalimat ya, untuk penempatan adverb. Jadi kalau misalkan ada sebuah kalimat, my mother makes a cake, maka adverbnya bisa diletakkan di awal, atau bisa juga diletakkan di akhir. Misalkan di sini saya kasih contoh, adverbnya adalah everyday. Nah, everyday ini bisa diletakkan di awal. Lalu yang diletakkan di akhir, saya kasih contoh misalkan in the kitchen. Nah, ini pun bisa diletakkan di akhir, bisa di awal, bisa di akhir ya, untuk penempatan adverb. Selain daripada itu, adverb juga bisa diletakkan sebelum kata kerja utama, before the main verb of a sentence. Contohnya seperti ini, my mother makes a cake. Nah, kata kerja utama dari kalimat ini adalah make ya, maka kita bisa menempatkan adverb sebelum kata kerja tersebut. Seperti ini. Contohnya misalkan always. My mother always makes a cake. Nah, seperti itu ya. Jadi secara posisi bisa 3, bisa di awal, bisa di akhir, bisa juga di tengah, yakni sebelum kata kerja. Nah, penempatan adverb ini di awal, di akhir, dan di tengah itu spesifik ya. Spesifik menurut jenis adverbnya. Spesifik menurut jenis adverbnya. Maka pertanyaan berikutnya adalah, ada berapa jenis sih adverbs? Kalau Anda list dari awal sampai akhir dari buku manapun itu ya di luaran sana, jenis adverb itu sangat banyak ya. There are several kinds of adverbs out there. Ada sangat banyak jenis dari adverbs. Tapi secara umum, most commonly, there are 4 categories of adverbs. Secara umum ada 4 kategori dari adverbs ya. Dan masing-masing kategori menjawab pertanyaan tertentu. Jadi ada 4 kategori adverbs dan masing-masing kategori menjawab pertanyaan tertentu. Ingat, ini yang dibahas adalah adverb yang menjelaskan kata kerja. Keempat jenis adverb tersebut adalah adverb of manner, adverb of time, adverb of place, adverb of frequency. Nah, ini adalah keempat jenis adverb yang paling umum ya. Keempat jenis adverb yang paling umum. Masing-masing itu menjawab satu pertanyaan ya. Masing-masing menjawab satu pertanyaan. Bisa diilustrasikan dengan ilustrasi berikut ini. Coba Anda lihat. Lihat videonya. Lihat videonya. Di situ Anda melihat ada sepasang suami istri yang sedang membakar marshmallow ya. Ada sepasang suami istri yang sedang membakar marshmallow. Saya kasih nama. Sepasang suami istri tersebut adalah Mr. Acu dan istrinya. Oke, Mr. Acu dan istrinya. Ingat, kalau ingin membuat sebuah kalimat, kita harus tentukan dulu subjeknya ya. Ini selalu saya ulang-ulang. Setelah tentukan subjeknya, kita tentukan verbnya. Si subjeknya itu ngapain? Nah, mungkin ada objeknya. Objek itu adalah korban atau hasil. Nah, jika Anda membuat sebuah kalimat dengan menggunakan pola subjek, verb, objek. Nah, di sini subjeknya siapa? Mr. Acu dan istrinya. Mereka ngapain? Mereka memanggang ya. Apa yang sedang mereka panggang? Mereka sedang memanggang marshmallow. Jadi ini adalah subjek, ini adalah verb, ini adalah objeknya. Seperti itu. Nah, kita tanyakan pertanyaan dari jenis-jenis adverb yang sudah kita singgung tadi. Mr. Acu and his wife have baked marshmallow. How do Mr. Acu and his wife bake marshmallow? Mr. Acu and his wife happily bake marshmallow. Nah, adverb of manner itu menjelaskan gaya atau sikap dan menjawab pertanyaan how. Bagaimana? Bagaimana Mr. Acu dan istrinya membakar marshmallow? Mereka membakar marshmallow dengan bahagia. Nah, happily ini adalah termasuk ke dalam adverb of manner.
Mr. Achu dan istrinya sedang memanggang marshmallow. Nah, kapan Mr. Achu dan istrinya memanggang marshmallow? Mereka memanggang marshmallow-nya at night, ya, pada malam hari. Maka, at night itu termasuk ke dalam adverb of time yang menjawab pertanyaan kapan. Mr. Achu dan istrinya memanggang marshmallow. Di mana Mr. Achu dan istrinya memanggang marshmallow? Ya, Mr. Achu and his wife bake marshmallow in the garden. In the garden is an adverb that answers the questions where, ya, di mana. Adverb of place. Berikutnya, Mr. Achu and his wife bake marshmallow. Seberapa sering sih mereka membakar marshmallow? Ya, Mr. Achu dan istrinya selalu membakar marshmallow. Always adalah adverb of frequency yang menjawab pertanyaan how often, ya, seberapa sering. Nah, jadi seperti itu ya. Ada 4 jenis adverb secara umum: adverb of manner, adverb of time, adverb of place, and adverb of frequency. Each adverb answers a certain kind of question. Adverb of manner answer the question how. Bagaimana gaya atau sikap kata kerja tersebut. Adverb of time answer the question when, ya. Kapan kata kerja tersebut dilakukan. Adverb of place menjawab pertanyaan where, di mana kata kerja tersebut dilakukan. Sedangkan adverb of frequency menjawab pertanyaan how often, seberapa sering sih pekerjaan tersebut dilakukan. Nah, itu ya. Ini adalah keempat jenis adverb dan pertanyaan yang akan dijawabnya. Kita akan coba bahas satu persatu jenis-jenis adverb ini, ya. Oke. Mungkin pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu atau dua jenis adverb, ya. Kita mulai dari adverb of manner dulu. Bentar. Adverb of manner. What is an adverb of manner? An adverb of manner explains the manner of the verb. Adverb of manner menjelaskan manner, gaya atau sikap dari kata kerja. An adverb of manner answers the question how. Adverb of manner menjawab pertanyaan how. Bagaimana gaya atau sikap dari kata kerja tersebut, ya. Secara posisi, adverb of manner bisa di dua posisi. Bisa diletakkan di akhir seperti ini, atau bisa juga diletakkan di tengah, ya, sebelum kata kerja. Jadi sekali lagi, adverb of manner bisa diletakkan di akhir, bisa diletakkan sebelum kata kerja. Supaya Anda mengerti terkait adverb of manner, coba Anda perhatikan gambar berikut ini, ya. Di situ Anda melihat ada seorang wanita yang sedang memanen padi, ya, memanen beras. Jadi, kalau Anda membuat sebuah kalimat, maka subjeknya adalah the woman. Apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang memanen, harvest, ya. Apa yang sedang dia panen? Padi, ya, atau rice. Maka kalimatnya menjadi seperti ini. The woman harvests rice. Subject, verb, object. Nah, kita bisa tambahkan adverb of manner ke dalam kalimat ini. Kalau Anda perhatikan di dalam ilustrasi tersebut, gaya atau sikap sang wanita pada saat memanen beras itu sangat bahagia, ya. Kalau Anda lihat di sini wajahnya sepertinya sumringah sekali gitu loh. Karena ada senyum yang tersungging di bibirnya. Asik, seperti itu ya. Nah, dari gambar tersebut kita bisa berasumsi bahwa wanita tersebut itu gaya memanennya itu dengan bahagia, ya. Dia memanen padi dengan bahagia. Maka kita bisa tambahkan adverb of manner, the woman harvests rice happily. Atau secara posisi bisa diletakkan sebelum kata kerja, ya. Bisa seperti ini, the woman harvests rice happily, atau bisa juga seperti ini, the woman happily harvests rice. Kedua-duanya boleh, ya. Cuma yang harus Anda camkan adalah adverb of manner itu menjelaskan gaya atau sikap,
ya dari kata kerja. Nah, di sini gaya kata kerjanya adalah harvest atau memanen. Gaya pada saat dia memanen itu seperti apa? Kalau Anda lihat di sini sedang tersenyum ya, maka gayanya bisa kita asumsikan happily ya, dengan bahagia. Wanita tersebut dengan bahagia memanen padi. Dengan bahagia itu gayanya, sikap dari kata kerja memanen. Ya, saudara-saudara sekalian, adverbs of manner derives from adjectives plus ending -ly ya. Adverb of manner itu berasal dari kata sifat yang ditambahkan akhiran -ly. Walaupun demikian, ada beberapa bentuk yang tidak beraturan ya. However, there are irregular forms. Contohnya misalkan seperti ini. Kalau adjektifnya happy, maka adverbnya adalah happily. Kalau adjektifnya honest, maka adverbnya adalah honestly. Kalau adjektifnya angry, maka adverbnya adalah angrily. Kalau adjektifnya humble, maka adverbnya adalah humbly. Kalau adjektifnya careful, maka adverbnya adalah carefully, careless, carelessly, dan sebagainya. Jadi diambil dari kata sifat dan ditambahkan akhiran -ly untuk adverb of manner. Walaupun demikian, ada bentuk tidak beraturan. Misalkan adjektif good ya. Bentuk adverb of manner-nya bukan goodly ya, itu salah, tapi well. Adjektif fast. Bentuk adverb of manner-nya bukan fastly, tapi fast ya, cepat, tanpa ada perubahan. Contoh lain hard ya. Bentuk adverb of manner-nya tetap hard, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya tekun ya. Sedangkan hardly itu artinya sangat jarang. Nah, ini hardly ini bukan termasuk ke dalam adverb of manner, tapi termasuk ke dalam adverb of frequency ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi adverb of frequency. Hardly termasuk ke dalam adverb of frequency. Seperti itu. Ya, sekali lagi sedikit recap untuk adverb of manner. Adverb of manner menjelaskan gaya atau sikap dari kata kerja. Adverb of manner menjawab pertanyaan how ya, menjawab pertanyaan bagaimana gaya atau sikap dari kata kerja tersebut. Secara posisi, adverb of manner diletakkan di akhir, bisa juga diletakkan di tengah atau sebelum kata kerja. Contohnya seperti ini, the woman harvests rice happily. Nah, si happily ini menjelaskan gaya atau sikap kata kerja harvest ya. Menjelaskan gaya atau sikap kata kerja memanen. Bisa di akhir seperti ini atau bisa juga diletakkan sebelum kata kerja. The woman happily harvests rice. Dan adverb of manner, adverb of manner itu diambil dari kata sifat ditambahkan akhiran -ly. Happy menjadi happily, honest honestly, angry angrily, humble humbly, careful carefully, careless carelessly, dan sebagainya. Walaupun demikian, ada beberapa bentuk yang tidak beraturan, seperti good menjadi well, fast tetap menjadi fast, hard tetap menjadi hard, ya seperti itu. Itu untuk adverbs of manner. Oke. Berdasarkan pengalaman di mahasiswa Fakultas Kehutanan ya, angkatan 2020, sepertinya mereka cukup sulit untuk menangkap gitu ya, menangkap materi untuk adverb ya. Jadi sebelum dilanjut ke adverb yang berikutnya, yakni adverb of time, saya ingin mengecek pemahaman Anda mengenai adverb of manner. Sebentar, saya ingin menguji pemahaman Anda mengenai adverb of manner. Maka silahkan coba Anda tulis satu kalimat di kolom live chat.
di mana di dalam kalimat tersebut harus ada adverb of manner. Silahkan. Silahkan buat sebuah kalimat yang di dalamnya ada adverb of manner. Tulis di kolom live chat. Silakan. Fadil Nugraha, maaf kemarin saya ngirim tugas malam. That's okay, Fadil. Kirim saja, nggak apa-apa. Tapi mungkin tidak saya respon secara langsung ya. Mungkin akan direspon di hari berikutnya. Ya, silakan. Oke, Zahra. She does her homework carefully. Very good. Di situ ada adverb of manner carefully ya, dengan hati-hati. Dengan hati-hati itu menjelaskan gaya atau sikap mengerjakan ya, do. Siska cook noodle well. Nah, itu juga bagus. Siska memasak mie dengan bagus atau dengan baik. Dengan baik itu adalah adverb of manner yang menjelaskan kata kerja cook. My mother can run quickly. Ya, bagus. Quickly menjelaskan run ya. Ya, sama-sama untuk Fadil Nugraha. Silahkan yang lain. Tulis di kolom live chat satu kalimat di mana di dalamnya ada adverb of manner. The man happily play football. Oke, good. Cici Mulyani. Oke, next yang lainnya. He was waiting for her hopefully. Oke, dengan berharap ya, asik. Very good. Salsabila, the lecturer slowly taught Chinese lesson. Oke. He is playing game happily. Oke, good. Ahmad Firdaus, yang lain coba. Vina and Fran happily bake fish. Oke, bagus. The man eats cake happily. Bagus. Sari Hayati, the girl sadly sing a song. Oke. Bernyanyi dengan sedih ya. Oke. Sikapnya sedih pada saat menyanyikan lagu tersebut. Wah. Tragic ya. Rian Hadiansyah. Sekarang kalau pakai YouTube suka nge-lag. Tapi Anda bisa mendengar suara saya ya. The teacher teach student well. Oke, good. The girl happily makes cake. Oke, good. Yang lain? My cat walks slowly. Yeah, very good. The mother happily cooks noodle. She writes book happily. Okay, very good. He types the message wrongly. Okay. Dia mengetik pesan tersebut dengan salah. Ya, yeah, very good everyone. Saya kira Anda semuanya sudah cukup bisa memahami adverb of manner ya. Sekali lagi, adverb of manner menjelaskan gaya atau sikap ya.
gaya atau sikap dari kata kerja. I take a homework quickly. The woman happily cook rice. The man happily play football. The tourist well speech, bahasa. Oh, okay, good. The woman happily play football. The man answer the question easily. Okay, bagus. Jesse drives a car fast. Yeah, very good. Yeah. Ya, itu adalah adverb of manner ya, menjelaskan gaya atau sikap.